Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ketiga kita mendengar dari Injil Lukas. Kalau kita perhatikan, bacaan tadi terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pernyataan Lukas tentang maksud penulisan Injilnya. Bagian kedua, Tuhan Yesus berkarya di Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan bagian ketiga, pernyataan diri Yesus dan tugas perutusannya, dan hal ini disampaikan di rumah ibadat di Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas menulis Injilnya untuk Theophilus yang mulia, tentu untuk meneguhkan iman Theophilus. Jati diri Theophilus ini tidak diketahui. Mungkin ini seorang donatur komunitas atau juga pemimpin Kristen atau juga pejabat sipil, dan bisa jadi Theophilus ini adalah ketiganya, donatur komunitas, pemimpin Kristen, atau pejabat sipil. Di samping itu, penggunaan nama Theophilus yang berarti yang dikasihi Allah, menggunakan identitas ini yang bersifat universal. Maka setiap orang yang membaca Injil Lukas bisa menjadi pribadi yang dituju. Maka pasien kasih, Theophilus ini berdasarkan dengan penggunaan nama Theophilus yang dikasihi Allah, maka kita pun juga menjadi orang yang dituju oleh Lukas dalam menulis Injilnya. Kita sebagai orang yang dikasihi Allah, dan tentu tujuan dari penulisan Injil ini untuk meneguhkan iman kita, supaya kita mempunyai iman yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini pun oleh Lukas kita pun disapa. Saudara yang kasih, setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, dan juga ketika dibaptis dapat anugerah Roh. Maka atas kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus kembali ke Galilea, dan di sini Tuhan Yesus berkarya dengan mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan pada bagian ketiga pernyataan diri Tuhan Yesus ketika Ia berada di Nazaret pada hari Sabat, tentu untuk merayakan Sabat. Kita ketahui
liturgi orang Yahudi. Ini dibuka dengan nyanyian-nyanyian, kemudian pendarasan Sema dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 9. Sema, doa Sema yang senantiasa didoakan oleh orang Yahudi dewasa ya. 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Ini pertama didasarkan Sema yang mengakui akan keesaan Allah, dan orang Yahudi harus mengasihi Allah ya, melebihi segala-galanya. Di samping didaraskan Sema, juga didaraskan sisilah yang berisi 18 berkat. Kemudian dibacakan kitab suci. Kalau pada hari Sabat, selain dibacakan kitab Taurat Musa, juga dibacakan kitab para nabi. Namun pada hari biasa hanya dibacakan Taurat Musa. Kemudian khotbah yang menjelaskan kitab suci. Dilanjutkan dengan berkat pemimpin dan ditutup dengan berkat imam yang diambil dari kitab Bilangan bab 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini mengenai susunan liturgi orang Yahudi pada abad pertama. Dan tentu bagi orang dewasa Yahudi ini diperkenankan untuk membaca ya kitab suci, dan juga bagi mereka yang dianggap mampu juga diberi kepercayaan untuk menjelaskan ya kitab suci. Maka tadi Tuhan Yesus ketika berada di rumah ibadat pada hari Sabat disabdakan, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan teks ini merupakan teks mesianis yang menyatakan akan diri Tuhan Yesus dan akan perutusannya, apa yang Ia kerjakan. Maka kita mendengar apa yang menjadi tugas perutusan Tuhan Yesus disampaikan ya dalam sabda ya kitab suci. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang menjadi tugas ya, perutusan Tuhan Yesus. Dan pada akhir bagian sabda Tuhan, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang dijanjikan Allah ya, melalui nabinya Yesaya ya, digenapi oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sebagai pribadi yang menggenapi janji-janji Allah ya, dalam perjanjian lama. Maka zaman keselamatan telah terjadi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Inti dari pernyataan sabda Tuhan ini adalah pembebasan. Bagaimana manusia ya dibebaskan dari segala penderitaan, termasuk juga dibebaskan dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut, dan ini dilaksanakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan Allah digenapi dalam diri putranya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat, sebagai orang yang mengalami penggenapan akan janji Allah, mengalami keselamatan. Kita saat sekarang mengalami masa seperti ini, ya, bagaimana Allah menggenapi keselamatan dalam diri putranya, dan kita ya mengalaminya, kepenuhan keselamatan yang dijanjikan Allah melalui para nabinya digenapi dalam diri putranya, dan kita semua ya mengalami bagaimana kita sebagai manusia dibebaskan dari penderitaan, terutama dari dosa, dari kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa setan. Kita sebagai umat yang mengalami peristiwa keselamatan, ya, kepenuhan janji Allah, maka kita diajak dalam hidup ini senantiasa mengalami sukacita, ya, hidup gembira, hidup bahagia, karena keselamatan telah kita alami melalui Yesus Sang Putra Allah. Dan dalam hidup kita diajak untuk selalu ya, bersyukur, dan bersyukur, memuliakan Bapa kita, selalu memuji Dia akan kebesaran karyanya melalui putranya. Dan kita dalam hidup ini juga diajak ya untuk senantiasa melakukan ya, sabda Allah, karena sabda Allah inilah yang akan menjadi roh yang mengarahkan kita, menuntun kita untuk sampai pada Bapa sendiri di surga sana. Dan juga melalui Yesus putranya kita diajak untuk senantiasa ya hidup dalam kasih, bagaimana inti dari pewartaan Tuhan kita Yesus Kristus ialah cinta kasih. Kita diajak untuk hidup dalam kasih. Saudara-saudari yang kasih, kepenuhan keselamatan janji Allah telah digenapi melalui Yesus putranya. Hendaknya ini semua menjadi sukacita, kegembiraan dalam hidup kita.